Assalamualaikum, Sampurasun, Baraya, alhamdulillah tepang deui sareng abdi di channel Satria Alam Official. Namun akang ngapunten kumargi ieu teh da memang sakedah nama nyareosna di tempat ieu teh kedah ku bahasa Sunda. Namun asa kumaha gitu akang, asa kumahana nu mawi para sahabat-sahabat YouTube teh pasti sanes di Sunda hungkul anu ningali teh. Kumaha upami digentos ke bahasa nasional? Oh, iya, Sawios. sawios, kan tenang. Alhamdulillah ka para sahabat-sahabat subscribe dinapat serta acana parantos kamuningakeun di masa ke masa era kerajaan Sumedang. Insyaallah dina denget ayeuna bade ngabas tentang program-program keraton. Anu mawi akang pas ngabas tentang program-program keratonna sawios ngangge bahasa nasional. Mangga akang nuhunkeun di dadakeun. Para sahabat sekalian, channel Satria Official yang saya muliakan, yang saya banggakan tentunya, ketika kita membahas apapun yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan kita, leluhur kepada kita tentang sebuah langkah-langkah ke depan yang tentunya informasi ini gitu kan harus terus tersampaikan. Maka di kita itu ada yang disebut tradisi babad tinutur atau tradisi lisan gitu kan, yang harus terus disampaikan kepada generasi sebelumnya. Apalagi saya sendiri di pusat pelestarian budaya, mobil khusus budaya Sunda Sumedang Larang. Ini tentu ya harus tetap konsisten gitu kan dengan amanat yang diembankan oleh para sesepuh tentang sejarah atau tilaran leluhurnya gitu, yang bagaimana. Kami ada program unggulan, yaitu dari program-program keraton, yaitu program revitalisasi dan rekonstruksi Keraton Sumedang Larang. Yang bagaimana kita tahu, kita untuk sebuah tempat atau wilayah disebut pusat pelestarian atau disebut keraton, itu harus ada kriteria-kriteria yang disampaikan atau dituliskan, ya, sehingga bisa diputuskan bahwa wilayah tersebut disebut keraton. Di antara kriterianya, diantaranya ya pertama pancar kakung atau simbol hidupnya harus ada, yang pancar kakung. Yang keduanya tentu simbol tidak bergeraknya, simbol bendanya, benda teragung. Kebetulan di Keraton Sumedang Larang hari ini atau di Sumedang Larang sendiri tersimpan simbol teragung telatah Sunda, yaitu mahkota Sang Hyang Pakai Binokasi. Itu juga sebagai prasyarat bahwa wilayah tersebut bisa dijadikan epicentrum, dijadikan keraton sebagai pusat varian budaya, gitu kan, sebagaimana termaktub di dalam Permendagri. Nah, yang selanjutnya, wilayah tersebut harus terus melestarikan tilaran budayanya, yang tentu di dalamnya itu banyak variannya, gitu. Antara lain ada muludan, ada muharaman, ada ngikis, ngalokat, ngagogo, gitu. Terus belum ada helaran-helaran, itu kan, ada helaran pusaka, ada itu bersama jamasan, helaran dan jamasan, terus kirab panji, kirab mahkota, kirab. Artinya ada tradisi yang terus dipertontonkan, yang terus dilakukan tradisi tilaran leluhurnya yang
bisa diinformasikan kepada masyarakat luas gitu. Untuk artinya ya dijadikan momen, setiap helaran tersebut dijadikan momen untuk masyarakatnya. Artinya ada yang menontonnya, ada yang masyarakat adat, masyarakat budaya yang terus ikut bersama-sama melestarikan tilaran budaya tersebut. Yang selanjutnya ya benda-benda tilarannya gitu. Benda-benda tilarannya ya berupa bangunan-bangunan, ada pusaka-pusaka, ada naskah-naskah, terus yang lainnya tentunya, termasuk ada masyarakat adatnya. Maka sebagai Keraton Sumedang Larang hari ini, tentu dikatakan keraton itu, kalau kami menyebutnya Balai Agung Sri Menganti, Balai Agung ya gitu. Tentu ada dasar yang mendasari bahwa ini tepat dinamakan keraton itu, dan kami menggerakkan dalam konteks pusat pelestarian epicentrum budaya itu dengan nama Keraton Sumedang Larang sebagai epicentrum atau pusat pelestarian, pengkajian, dan tentu bagaimana program revitalisasi dan rekonstruksi itu bisa tergenapi, terbayinatkan gitu. Nah, itu tentunya kami dalam ada program jangka pendek, ada program menengah, program jangka panjang. Kami terus membuat program-program tersebut yang bisa lebih menyentuh dan lebih bagaimana Keraton Sumedang Larang ini terasa manfaatnya. Lebih khusus untuk ya kita tentunya hubungan antar lembaga, antar keraton dengan pemerintahan. Bagaimana mudah-mudahan dengan adanya keberadaan keraton ini bisa menjadi daya saing daerah, sehingga bisa membuat bangga warga Sumedang dan tentu diakomodir menjadi kebutuhan daerah untuk bagaimana keraton ini bisa dimunculkan sebagai aset untuk bagaimana ke depan, atau bagaimana keraton ini bisa menjadi pusat daya tarik, daya saing, sehingga bisa menambah kemanfaatan bagi Kabupaten Sumedang, lebih khusus tentunya warga Kabupaten Sumedang itu sendiri. Ada perencanaan untuk ke depan untuk generasi-generasi muda dengan terkait adanya keraton, terus dengan semua lembaga-lembaga adat, lebih khusus yang ada di seputar kewilayahan Sumedang dan kewilayahan Sunda, dengan adanya simbol mahkota Binokasi itu, yang seharusnya itu apa sih yang diharapkan oleh keraton? Ya, tentunya berkaitan dengan keberadaan mahkota Binokasi dan telah ditetapkan Sumedang sebagai pusat peradaban Sunda atau pusat atau Sumedang Pusir Budaya Sunda. Gitu. Ini tentunya menjadi tugas khusus, amanah khusus bagi kami yang ada di Keraton Sumedang Larang itu sendiri, untuk bagaimana terus membuat program-program yang terukur tentunya, untuk bagaimana kami terus menginformasikan, mengupayakan bagaimana tradisi budaya, tradisi ada tradisi leluhur kami itu bisa tetap lestari tentunya di alam materialistik di alam hari ini gitu kan, yang mana segala sesuatunya serba ya tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya bahwa akan ada lonjakan peradaban atau loncatan pemikiran peradaban yang begitu signifikan. Artinya ya tentu kami harus terus mengupayakan menyeimbangkan bagaimana visi misi tentang keraton sebagai tempat pelestarian budaya, epicentrum budaya ini yang bagaimana menjadi juga pusat informasi dan pusat sebaran informasi apapun yang berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi adat budaya leluhur kita itu bisa terserap dan ternikmati oleh, bukan hanya menjadi ajang sekedar hanya pengetahuan semata, tetapi generasi muda itu bisa bangga dan bisa menikmati dengan adanya keberadaan keraton ini jendela informasi tentang leluhurnya, tentang
apapun yang ada di dalam hasanah sejarah leluhurnya itu bisa menjadi pelajaran, ibroh, dan tentu tuntunan bagi dirinya gitu kan, untuk bagaimana mereka semua generasi hari ini itu tersadarkan, sama-sama tersadarkan bahwa ada sesuatu yang tentunya sebagai warga Sumedang itu yang harus kita pahami, harus kita dalami gitu kan, di dalam bagaimana kita menyeimbangkan antara informasi dan teknologi hari ini, alam modernisasi, dengan tentu Sumedang itu punya peradaban yang sangat agung dan tinggi itu kan, yang sudah berumur ratusan tahun, yang andaikan diadu maniskan itu bisa tercipta sebuah generasi muda yang betul-betul generasi muda madani, atau generasi muda yang terdisiplinkan gitu kan, oleh apa yang ya kita memimpikan bahwa generasi kita itu disiplin gitu kan, cerdas, berwawasan luas, terus modern, tetapi tidak melupakan akar tradisi budayanya. Terus sebagai manusia Sumedang, manusia Sunda yang tentu punya peradaban atau yang tradisi yang diinformasikan dari leluhurnya itu tentang sebuah peradaban dan keadaban itu yang bagaimana ketika akan indah gitu, indah terlihat, indah ini seandainya generasi muda selanjutnya itu bisa mengadu maniskan antara konsep yang termaktub dari ugeran perigai atau informasi dari ayat apapun, ayat suci, ayat-ayat sejarah, ayat-ayat hikmah, ayat-ayat apapun tentang cerita masa lampau, atau informasi tentang aturan, ajaran, atau jalan para leluhurnya itu bisa terinformasikan dan membayinatkan, ikut melaksanakan. Yang keduanya dari informasi dari Uyut. Uyut itu ya tentu leluhurnya yang terus membuat karya-karya besar di dalam tentunya masing-masing para Uyut itu punya kekhasan masing-masing dalam menata kelola pribadi dirinya, itu kan, alamnya, dan tentu bagaimana hubungan dengan sang Tuhannya gitu. Ya, kalau Oyot ya artinya para sesepuh, baris Olot, baris Oyot, para Oyot itu kita selalu bagaimana meminta informasi dari mereka, dan informasi tersebut harus disampaikan lagi tentunya. Bagaimana ketika ya kita, mobil khusus saya sendiri sebagai pelaku budaya di Keraton Sumedang Larang, sebagai humas tentunya, juru bukan hanya sekedar juru bicara ya, juru informasi yang berkaitan dengan apapun yang ada di seputar apa yang dikerjakan oleh penata keraton itu ya harus terinformasikan. Jadi berita dari ayat, Uyut, dan Oyot ini harus terus diinformasikan secara berkala, tersistem, dan ya terprogram gitu kan, menjadi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga kemudian hari itu dari semua kalangan, semua golongan itu bisa, bagaimana keberadaan keraton itu terasa manfaat. Nah, itu. Alhamdulillah, Akang, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Nah, jadi untuk para sahabat subscribe, semoga dengan adanya pembahasan seperti apa yang sudah diejawantahkan oleh beliau, bisa membukakan hati kita, pikiran kita, bisa menambahkan kecintaan kita terhadap leluhur kita. Apalagi dari kota Sumedang ini sudah ditangtukan sebagai pusat budaya Sunda, yang dimana dari sejak dulu zaman era Pajajaran ada simbol sebuah mahkota sang yang pakai binokasi yang sekarang ada di Sumedang. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Semoga yang sudah subscribe menjadi berkah
Bili topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.